Lik, hari ini saya hadir lagi ya. Tapi untuk video kali ini saya mendan sembunyi-sembunyi bikin videonya. Kenapa sapi kok sembunyi-sembunyi? Karena yang akan saya bahas ini mandan sensitif, ada kaitannya dengan Mak Erot. Kok bisa sapi? Iya, jadi bukan resepsi istilahnya ya. Video kali ini tuh membahas bagaimana cara saya menjadi pesaing Mak Erot dengan ramuan yang ada di sekitar rumah Biung Dirah ya. Dengan cara begini saya harapkan para lelaki yang selama ini minder dengan ukuran otongnya bisa lebih merasa percaya diri ya. Dan ini prosesnya memang tidak singkat, paling enggak butuh 1 bulan supaya terlihat reaksinya ya. Yaudah, apa saja yang perlu disiapkan sapi? Ini tunggu dulu sebentar, Lilike jangan ribut dulu. Ini buat para ibu-ibu ya yang merasa konten kali ini mandan nggak nyaman lah. Sapi sih kamu ngomongin apa sih ya, kok ngomongnya kayak gitu ya. Memang faktanya para lelaki jujur saja seneng dengan ukuran yang lebih dari yang dia punya. Biasanya standarnya begitu kan para lelaki ya Pak ya. Jadi kalau para ibu-ibu mandan nggak nyaman, di skip baik videonya. Hari ini khusus untuk bapak-bapak saja videonya, dan buat adik-adik mohon jangan ditonton video ini ya, karena ini video betul-betul untuk orang dewasa ya. Bahan pertama yang saya perlukan untuk membuat ramuan ini nggak susah, banyak, kadang-kadang ada di tepi jalan. Apa itu? Ini pohon jarak ya, kita perlu daunnya. Ini daunnya saya akan ngambil sekitar 15 lembar saja. Jadi saya harapkan buat para lilike sekali lagi yang nggak nyaman dengan video kali ini mohon di skip ya. Tapi kenyataannya memang dunia laki-laki, dunia pria jujur saja pasti mengharapkan senjatanya itu lebih besar dari yang dia punya sekarang. Rata-rata kebanyakan seperti itu ya. Apa itu nggak gatel sapi? Daun jarak enggak gatel, enggak daun jarak, cuman misalnya lilike terlalu sensitif kulitnya dengan si daun jarak. Ini daun jaraknya nanti setelah diambil seperti ini dijemur dulu supaya layu ya. Selain itu kali ini saya juga akan metik daun pandan. Daun pandan untuk apa sapi? Ini untuk keperluan yang sedikit berbeda ya. Jadi nanti daun pandannya akan kita bikin minuman supaya para bapak-bapak, para suami itu akan jos. Gak gampang loyo, nggih. Saya mandan malu kok ngomongnya. Makanya mandan bisik-bisik ngomongnya. Selanjutnya ini akan saya taruh dulu karena sekarang saya perlu ngambil daun kelor ya. Sebentar dulu Lik. Dan selanjutnya Lik, si daun jaraknya kita cuci dulu ya. Setelah dicuci nanti baru dijemur supaya getahnya itu mati, nggak keluar lagi. Tapi kalau lilike merasa kulitnya tidak sensitif, tidak perlu dijemur juga nggak apa-apa. Setelah dicuci begini langsung bisa diproses selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya Lik, seperti yang saya bilang tadi, ini kita jemur ya supaya layu, supaya getahnya mati. Kemudian ya udah, saya akan ngambil si daun kelornya dulu. Ini kalau daun kelor di samping rumahnya Biung Dirah nggak ada, artinya saya harus ke tempat yang satu lagi. Sama-sama di kebunnya Biung Dirah, cuman kalau yang dekat rumah udah susah diambil. Oh ya, udah tinggi Lik, nggak bisa diambil lagi. Susah ya. Jadi sekarang saya mau ngambil yang di samping sekolahan saja. Semoga lagi banyak tumbuh. Ya begini nih resiko kalau ngambil video sendiri. Kalau kemarin ada asisten. Cuman kalau kemarin ada asisten saya nggak berani bikin video beginian. Sekarang bentar. Iyalah, ternyata di sini juga banyak krewetan ya. Dah. Ini sekolahan ya Lik. Tuh. Kalau di sini kelihatan nggak Lik? Ya, pohon kelornya pendek. Kita nggak perlu banyak,
untuk daun kelornya, karena kita hanya akan membuat minuman dari ini. Dalik, cukup segini saja, metiknya ini sebenarnya kebanyakan. Kang, sekarang kita muter lewat sini saja. Jadi liliknya juga kayak touring lingkungannya Biung Tirah ya. Nah, ini bahan yang diperlukan sudah kumpul semua. Sekarang kita kembali ke acara ngewes-wes, bikin ramuan buat para suami, buat para bapak-bapak ya, buat para dedek-dedek. Jangan, ini videonya khusus untuk yang dewasa saja. Cus. Dan sambil menunggu si daun jaraknya itu layu, sekarang saya menyiapkan air dulu. Udah cukup segini saja. Airnya mau digunakan untuk apa, Sapi? Ini untuk bikin minuman supaya stamina para bapak-bapak, para mas-mas yang sudah punya istri tetap gitu ya. Selanjutnya langsung masukkan daun pandan. Dalik ini kita biarkan dulu sampai airnya mendidih ya. Biar cepet panas, ini saya kasih tutup. Cus. Karena ini kontennya menyangkut dunia. Oh no, oh yes, oh my god. Saya nggak enak lah kalau Biung Tirah dan orang-orang di rumah ini dengar. Jadinya saya akan membuatnya di tempat yang tidak perlu didengar orang. Di mana itu Sapi muter-muter apa kokeh. Di sini saja kita bikinnya ya. Teduh, nggak panas, nggak kedengaran suara orang. Dan selanjutnya sekarang saya akan memberi tilik si daun kelornya, Lik. Ini batangnya nggak usah dipakai ya, cukup daunnya saja diberi tilik seperti ini. Setelah itu dicuci, ya udah, terus digunakan ya. Tapi nunggu si air itunya mendidih, si air rebusan daun pandannya mendidih. Dah, sekarang kita langsung masuk ke dalam saja ya. Kita sudah akan selesai mempersiapkan ramuan supaya bapak-bapak, mas-mas yang sudah beristri staminanya tokcer seperti itu. Kemudian si daun kelornya kita masukkan ke dalam wadah ya. Air di sini juga udah mendidih, Lik. Langsung saja diangkat. Ini benar-benar panas ya, karena udah mendidih. Selanjutnya si air ini kita campurkan dengan si daun kelornya. Dah, Lik, ini kita tinggal menunggu hangat atau dingin. Setelah itu bisa dikonsumsi ya, diminum airnya. Ini langitnya malah mendung, Lik. Gak panas babar belas. Ya udahlah, ini daunnya langsung kita gunakan saja ya, walaupun belum layu. Gak apa-apa. Daripada nanti batal bikin video, kita siapkan dulu daunnya, Lik. Ini masih basah ya, belum kering, belum layu. Jadi ini nanti kalau dipakai ada sedikit sensasi gatal, tapi gatalnya ya bukan gatal yang guatal kayak kena ulat bulu, enggak. Gatalnya ya gatal-gatal biasa saja. Ini masukkan semua, kurang lebih sekitar 15 lembar ya, biar enggak cepet habis nanti dipakainya. Oh iya, selain daun jarak ini, saya juga akan menambahkan daun jeruk purut. Selain daun jeruk purut juga bisa menggunakan daun jeruk bali, jeruk gulung. Dan ini sudah lumayan lembut, tapi ya belum lembut betulan ya. Sekarang saya akan ngambil daun jeruk 10 lembar. Ini dibuang bagian tulangnya kalau mau. Misalnya nggak mau dibuang ya nggak masalah ya. Ambil 10 lembar, kemudian campurkan ke sini. Ya udah, ini tinggal ditumbuk lagi sampai halus, sampai dia mengeluarkan air ya, Lik ya. Acara menumbuknya sudah selesai, Lik. Ini daunnya udah lembut banget ya. Sebenarnya saya bikin video ini kayak mantan-mantan tegang. Bukan tegang yang gimana maksudnya, kayak panik. Ini kedengaran orang nggak ngomongnya. Tuh ya, sudah selembut ini. Kemudian ya udah, ini tinggal diambil saja si daunnya.
ambil terus diperes tuh ya. Ini asli Lik, ini cairan yang sangat diidam-idamkan oleh para bapak-bapak, para mas-mas ya. Tuh ini tanpa kita menambahkan air ya, jadi ini tuh cuman betul-betul air dari si daun jarak sama daun jeruk. Tuh ini hijau kental, dan ketika saya bersentuhan dengan si cairan ini Lik, ada sensasi hangat di tangan ya. Ini kita ambil semua, lumayan banyak, ini lumayan banyak airnya, bisalah untuk beberapa minggu. Duh. Dan ini nanti untuk penyimpanannya Lik, jangan menggunakan botol plastik, kalau bisa ya gunakan botol kaca, karena sekali pemakaian kita juga nggak terlalu banyak, paling beberapa tetes seperti itu kemudian dioleskan. Tapi ini belum semua bahannya masuk Lik, masih ada satu bahan lagi. Apa itu sapi bahannya? Bahan satu lagi adalah minyak. Boleh menggunakan minyak zaitun, minyak kelapa murni ya, jangan menggunakan minyak kelapa sawit. Beda. Kalau nggak menggunakan minyak zaitun, gunakan minyak kelapa asli ya. Dah, ini cairannya jadinya segini nih. Kemudian saya akan menambahkan dengan minyak zaitun. Minyak zaitunnya ini sebenarnya fungsinya hanya sebagai apa, nanti ketika pas dioleskan ke bagian organ tubuh kita itu dia tidak lecet, karena kan kalau cuman ini saja dia kering ya anunya ya, apa sih istilahnya itu, pokoknya kering, nggak enak lah. Misalnya kali Lili pijit kan juga menggunakan minyak, nah itu fungsinya sama seperti itu. Kita teteskan saja, ini hanya sebagai campuran ya Lik ya, minyaknya ya. Nah dah cukup segitu saja nih. Dan sekarang tahap pengaplikasiannya. Saya mandan rikuh asli ngomongnya ya, karena kebanyakan penonton saya sebenarnya ibu-ibu, tapi nggak apa-apa, siapa tahu ibu-ibunya perlu pengetahuan juga. Ini jangan dianggap sebagai pornografi ya, ini nggak pornografi, ini sebagai pengetahuan saja. Semisalnya anggaplah ini ini anggaplah sebagai senjatanya mas-mas, bapak-bapak ya. Ini anggap sebagai pangkalnya, ini ujungnya. Ambil sedikit adonan, bentar nggak kelihatan. Ini ambil sedikit, bukan adonan, ngomongnya adonan sih, ambil sedikit sari daun jarak, kemudian oleskan dari pangkal, oleskan saja dulu ya. Nah begini, ini kondisinya dilakukan ketika bapak-bapak, mas-mas, para lilike yang pria bangun tidur pagi-pagi, oleskan begini dalam kondisi jongkok kalau bisa ya. Terus gunakan jari ini apa, jari telunjuk dan jari jempol, oleskan dari pangkal ke atas seperti ini. Sekali lagi ini bukan pornografi ya, ini hanya pembelajaran. Nah oleskan seperti ini, kalau sudah sedikit mengering minyaknya ambil lagi, ambil lagi begini, oleskan lagi ya. Itu pengurutan dilakukan kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit biarkan dulu istirahat selama 10 menit. Kemudian kalau mau dicuci boleh, kalau nggak mau dicuci, Liliknya mau beraktivitas dulu sebelum mandi, yang lain juga boleh ya. Ini tidak ada pantangan apa-apa, tapi ini juga tidak akan langsung terasa khasiatnya, paling nggak minimal 1 bulan setiap pagi dilakukan. Terus begitu para bapak-bapak, para mas-mas akan merasakan khasiatnya. Ya udah begini sajalah video hari ini. Oh ya, untuk airnya tadi itu diminum seperti biasa ya Lik ya. Liliknya habis makan atau habis apa, minum aja. Minuman itu tidak ada dampak yang negatif yang gimana-gimana, itu justru akan bagus bagi stamina para lelaki, terutama yang senjatanya sudah mulai letoy loyo. Konsumsilah minuman itu ya, minuman air pandan dicampur dengan air apa itu, daun kelor, dijamin akan cekno lagi seperti ini. Ya udah, sekarang saya pamit lah. Malu saya membahas kali ini, tapi nggak apa-apa, karena untuk pengetahuan semua. Karena jujur saja, bapak-bapak yakin senjatanya pengen lebih besar dari yang dipunya sekarang kan. 90-95% saya yakin pengen lebih gede dari yang sudah dipunya. Ya udah, pamit dulu, cus.